Hello Sobat Jagis. Gempuran brand-brand asal China tentunya membuat Hyundai tidak ingin kehilangan momentum mereka untuk menggempur pasar Indonesia dengan produk-produk terbaru mereka. Setelah membawa Tucson, kemudian Venue, sekarang giliran magnum opusnya mereka. Iya, varian yang paling atasnya. Apalagi kalau bukan Hyundai Palisade. Iya, mobil ini sudah terbukti sangat sukses di Indonesia di generasi pertamanya. Dan gak pakai lama, setelah debut secara global, akhirnya Palisade generasi kedua sudah tiba di Indonesia. Iya, dengan segala kemegahannya. Udah bisa kalian beli saat ini juga. Kayak gimana mobilnya? Penasaran? Gak disangka kirain bakal meluncur pas Gias gitu kan. Ternyata mereka sudah prep. Dan bahkan sekarang kita di Andalan Motor sudah mendapat eksklusif previewnya. So, kayak gimana sih generasi kedua dari Palisade yang ubahannya sangat radikal? Sekarang mesinnya jadi hybrid yang tentunya bikin dia sangat irit. Dan interior yang sangat mewah, muat 3 baris ini. Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Yes, sang magnum opus, the ultimate Hyundai SUV, atau mungkin kita bisa sebut sebagai senjata pamungkas dari Hyundai Indonesia, akhirnya mendarat juga di sini. Iya, dan ini jauh lebih cepat dibandingkan perkiraan awal kita ya, karena Palisade generasi kedua ini memang debut globalnya atau di Koreanya itu masih belum lama banget. Tapi tentunya dengan banyaknya gempuran brand-brand asal China lebih tepatnya, Hyundai nggak boleh salah langkah, nggak boleh terlalu lama memberikan jeda antara produk-produk line-up-nya. Makanya mobil ini yang dimana di generasi pertamanya itu sudah sangat sukses di Indonesia, menjadi salah satu ujung tombak yang benar-benar mengkatapult Hyundai ke perkiraan top of mind orang-orang Indonesia. Pastinya ada Palisade, karena Palisade sendiri itu harganya memang tidak murah untuk ukuran Hyundai, karena dia mencapai hampir 1 miliar waktu itu. Tapi yang kalian dapat itu sangat luar biasa. Sebuah SUV full size 3 baris dengan mesin yang powerful dan perawakan yang gagah pula. Sehingga orang pasti suka banget dengan harga yang masih di bawah SUV entry levelnya Eropa gitu. Nah, sekarang di generasi keduanya dia sudah diberikan perombakan yang sangat totalitas banget. Dari luar sampai dalam dia berubah dengan begitu signifikan sehingga sekarang dia tampil semakin premium dan semakin mewah lagi. Oke, nggak pakai lama-lama, kita bahas Palisade generasi kedua yang kalian sudah bisa beli saat ini juga kalau kalian nonton videonya, mulai dari eksteriornya seperti biasa. Tapi sebelum itu, kita pengen kasih special thank you shout-out ke Hyundai Andalan Mampang yang udah ngizinin kita untuk ngulas Hyundai Palisade ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian misalnya tertarik untuk menjadi salah satu konsumen pertama yang membawa pulang Palisade terbaru ini, kalian bisa kontak teman-teman kita di Hyundai Andalan Mampang, atau lebih tepatnya bisa kontak ke Mas Alex juga dari Andalan Motor di Instagram sebelah sini, atau kontaknya di bagian bawah sini, atau cek di kolom deskripsi untuk lebih detailnya gitu ya, sehingga kalian bisa dapat urutan yang lebih cepat, karena pastinya Palisade di Indonesia itu akan sangat laris. Jadi di sini juga di generasi keduanya itu pasti akan serupa gitu ya. Oke. Palisade sendiri yang generasi terbaru ini tentunya dia sudah tidak menggunakan mesin diesel lagi. Seperti adiknya Santa Fe, dia sudah beralih ke New Energy. Jadi sekarang dia sudah pakai mesin hybrid, turbo hybrid. Jadi sama sekali nggak masalah, tetap sangat powerful, tapi efisiensinya menaik dengan sangat signifikan. Desainnya juga mendapat perombakan yang sangat luar biasa menyeluruh, karena desain overallnya sekarang dia jadi boxy. Iya, sama seperti Santa Fe juga, karena sekarang boxy emang lagi in banget gitu kan. Mulai dari dimensinya, siluetnya, itu semua jadi lebih kotak dan lebih Eropa lagi. Nah, dari belakang sini, dari atas, dia antena sudah shark fin berwarna piano black dengan integrated roof spoiler yang ada cekungan di bagian tengah sininya gitu ya. Jadi ini sangat unik, jadi ada nuansa sportinya, nggak terlalu kotak banget. Dan yang lebih lucu, third brake stop lamp ini panjang sekali, dan ini ada ngikutin lekungan di bagian bawah sini ya. Jadi kalau nyala tuh cukup unik kalau malam. Nah, di bagian bawah
Kacanya sendiri tentunya sudah ada rear defogger dan ada wiper, tapi wipernya disembunyikan di bagian bawah spoilernya sini, sehingga bagian belakangnya bisa tampil lebih clean dan lebih sleek. Nah, di belakang sini, itu ada kamera nih di bagian bawah spoilernya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat ke dalam, sekarang dia sudah mengadopsi digital rear view mirror. Makanya kamera belakangnya ada dua, satu buat digital rear view mirror, satu buat kamera mundur yang biasa. Di bagian bawah, emblem Hyundai juga sudah pakai emblem yang terbaru, tentunya yang flat dengan finishing aluminium finish kayak gini yang bikin dia semakin premium lagi dengan emblem Palisade yang di spell out di tengah sama seperti generasi lamanya. Jadi bodinya terkesan lebih lebar gitu ya. Dan tentunya kalian nggak akan menemukan badge diesel lagi. Yang kalian temukan adalah badge hybrid di bagian bawah sini yang dengan font yang serupa juga dengan Santa Fe Hybrid. Di bagian bawah sini juga ada aksen satin chrome. Jadi di mobil ini tuh nggak ada penggunaan aksen chrome yang mengkilat sama sekali. Kalian lihat di semuanya gitu ya. Aksennya satin chrome seperti ini semua, sehingga dia tampil mewah tapi nggak norak. Dan di bawahnya bumper yang desainnya cukup pipih, termasuk di bagian bawah juga ada aksen seperti underguard diffuser seperti ini yang lagi-lagi warnanya satin chrome, jadi mewah banget. Dia nggak ada cladding-cladding hitam ya, jadi benar-benar semuanya tuh mainnya piano black dan satin chrome seperti ini. Nah, bicara soal safety, sensor belakangnya juga banyak. Ada 6 titik loh di bagian sini gitu ya. Jadi pastinya untuk bodinya yang bongsor ini sudah sangat aman sekali. Kamera mundur disematkan di bagian tengah bagasinya sebelah sini. Dan bicara soal perlampuan, lampu plat nomor juga sudah LED di bagian sini dan taillights ininya ini juga keren banget. Kenapa? Karena ini taillightsnya mengadopsi desain-desain terbaru Hyundai yang modelnya ala-ala pixel seperti itu, tapi ini dibikin lebih besar-besar dan vertikal seperti ini ya. Memang siluet dari belakang kalau kalian lihat dari pojoknya seperti ini, dari lengkungannya, dari lampunya, ini terlihat seperti sebuah SUV mewah dari Eropa. Bukan, maksudnya adalah Range Rover Vogue. Ya, ada sedikit kemiripan di sini, tapi itu bukan hal buruk karena kan itu adalah SUV idaman semua manusia di bumi. Nah, taillights-nya ini untuk lampu senja dia garis-garis yang tebal seperti ini dan ada satu tarikan garis yang tajam di bawah, jadi kesannya tetap dinamis. Dan pastinya lampu rem ini menerang, lampu sein dia kotak-kotak lagi di bagian sini, sedangkan lampu mundur ada di bagian bawah mata kucingnya sebelah sininya. Masuk ke bagian side profile, salah satu hal yang diimprove di Palisade generasi kedua ini adalah dimensinya. Iya, selain desainnya yang benar-benar sekarang jadi boxy banget. Karena secara dimensi dia melar juga nih, iya. Tapi melarnya lebih ke arah panjangnya, karena Palisade generasi pertama itu secara tinggi dan lebar pun udah bongsor gitu ya. Nah di sini dia panjangnya itu sekitar 60 mm lebih panjang dibandingkan yang generasi pertamanya. Jadi panjangnya itu sudah 5060 mm, yang artinya dia sudah tembus 5 meter lebih. Iya, sudah full size banget deh kalau secara ukuran gitu ya. Secara lebar, dia di 1980 mm dan tingginya itu di 1805 mm, yang artinya mobil ini lebih lebar dibandingkan tinggi. Yang bikin proporsinya jadi bagus dan nggak kayak roti tawar gitu ya, dilihatnya tuh enak gitu. Wheelbase-nya juga melar sepanjang 75 mm dibandingkan yang generasi sebelumnya, jadi interiornya harusnya lebih lega dibanding yang lama. Salah satu desain ikon di Palisade generasi kedua ini adalah ini, pilar belakangnya ini ada aksen satin chrome yang sangat besar sekali yang memberikan kesan yang stately dan mewah. Yang berlanjut ke bagian tepian atas window line sini, ini semua ada garis satin chrome-nya juga. Dan tentunya untuk pilar-pilar semuanya sudah piano black, jadi tidak ada aksen plastik murah sama sekali. Dan yang lucu sebenarnya desain satin chrome bar yang ada di pilar belakang ini itu seolah menembus atap dan bisa kalian tarik garis ke bagian roof rail atasnya gitu ya. Jadi desainnya itu benar-benar kohesif. Roof rail atas ini juga tentunya dari besi, jadi beneran bisa kalian pakai untuk road trip. Misalnya kalian pengen taruh roof box gitu-gitu, itu beneran bisa pakai buat camping dan lain-lainnya, jadi fungsional. Kemudian kalau kita bicara soal cladding, nggak ada. Memang ada aksen seperti cladding di bagian bawah sini, tapi ini semuanya dicat sewarna bodinya. Jadi kesan premiumnya itu nggak hilang. Sampai rocker panel sini juga sama, semuanya sewarna body. Dan ada aksen satin chrome lagi-lagi di bagian rocker panel bawah side skirtnya sebelah sini. Mungkin kalau kalian pengen nuansa yang lebih maco, nanti mungkin di varian XRT contohnya gitu ya, mungkin ini akan cladding-cladding hitam ala SUV konvensional. Nah, door handle-nya
Juga ini yang gue suka karena dia nggak ngikutin tren-tren kekinian mobil China yang semuanya tuh flash door handle gitu ya. Balik lagi ke soal desain. Kalau desainnya masuk ke flash door handle, boleh dipakai. Tapi kalau desainnya kaku kotak-kotak seperti ini, door handle dengan model tarik yang besar dan gagah tentunya akan lebih masuk ke desainnya. Ini pun sewarna bodi aja, nggak ada krom-kroman gak jelas. Dan pastinya ini cukup besar, sebesar orang yang ada di balik driver seatnya sebelah sini gitu ya. Dan tentunya mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry, karena di bagian pintunya sudah ada tombol hitam yang bisa kalian pencet untuk kalian kunci ataupun keluar. Dan di bagian spionnya sama, jadi ini dia tidak dimount di pillar, dia dimount di body. Jadi model pedestal dengan aksen piano black di bagian bawahnya. Ini juga spionnya lucu ya, karena dia setengah lingkaran tapi pinggirnya flat gitu. Jadi tetap satu desain sama bodinya. Termasuk di spion ini udah ada lampu sein yang sudah LED, udah ada kamera juga di bawah karena kamera sudah 360, dan juga di kacanya tentunya sudah ada blind spot warning karena mobil ini sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang lengkap juga tentunya. Pilar depan ini berwarna piano black karena lagi-lagi kesannya tuh seperti floating roof gitu ya. Jadi kesannya atapnya seperti mengambang, dan aksen chrome di bagian atas ini, satin chrome ya, itu belok ke bagian kaca depan. Jadi nggak putus, muterin sampai ke sebelah sananya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Hyundai All New Palisade. Nah, improvement di bagian kaki-kakinya juga kelihatan banget di desain peleknya ini, yang nggak hanya sekarang dia lebih besar, tapi juga desainnya lebih ke luxury oriented dengan multi spoke yang kecil rapat-rapat seperti ini. Dia two tone polish dengan warna seperti gunmetal gini ya, bukan hitam di bagian belakangnya. Jadi nuansa elegannya masih dapat. Logo Hyundai baru di bagian tengah yang flat juga. Dan ini ring 21 inci. Iya, 1 inci lebih besar dibandingkan Palisade yang lama. Dan ini pun dibalut dengan ban yang sangat berkualitas. Iya, karena dia pakai Pirelli Scorpion MS dengan ukuran 265/45R21. Ini ban mahal, iya, satunya tuh di atas 5 juta. Jadi makanya harusnya naiknya tuh enak banget. Dan untuk urusan pengereman, udah disc brake all round yang standar kayak ABS, CBDB, traction control tentunya sudah ada. Dan pastinya untuk active safety-nya, ADAS dia pun Hyundai Smart Sense udah lengkap juga. Sampai ke adaptive cruise control dan lain-lain, dia juga sudah punya. Oke, sampailah kita membahas bagian fascia depan dari si all new Hyundai Palisade. Nah, di depan sini juga sama seperti ubahan di yang bagian lainnya, ini sangat radikal dan terlihat sangat boxy juga gitu ya. Mulai dari hoodnya yang ada bulge otot di bagian sini-sini yang membuatnya terlihat kekar dan juga gagah. Pastinya logo Hyundai sudah pakai logo emblem terbaru juga di bagian depan sini yang flat dengan efek brush aluminium, dan mukanya ini memang didominasi dengan grill besar di bagian depan sini yang hampir nutupin satu mukanya gitu. Tapi untungnya ini sudah piano black plastiknya, jadi tidak ada plastik murah sama sekali. Dan sama di bagian depan sini ini semua juga minim chrome, jadi nggak terlihat norak gitu ya. Beberapa aksen chrome ada di grillnya, tapi dia black chrome, jadi nggak terlihat silau sama sekali. Termasuk juga ada aksen horizontal di sini yang juga nuansanya satin chrome, jadi makanya terkesannya tuh mewah. Nah, ke bagian bawah ini dari bagian grill hanya misalkan sedikit ruangan di bagian bawah sini untuk bagian airdam-nya, yang dimana ini untuk keperluan pendinginan AC gitu-gitu ya. Jadi di bagian bawah sini, dan juga ada aksen lagi-lagi satin chrome silver seperti ini di bagian bawahnya yang juga melengkapi nyambung sampai bagian side skirt sampingnya. Kemudian kalau kita bicara soal safety, di depan sini juga sama. Jadi dia udah ada 6 titik corner sensor sehingga udah sangat aman banget untuk ukurannya yang lebih dari 5 meter, dan juga ada millimeter wave radar di bagian bawah sini yang berfungsi untuk adaptive cruise control dari Hyundai Smart Sense ya. Ini pun mewah ya, karena ini warnanya piano black gitu. Nah, bicara soal lampunya, ini lampunya mungkin menjadi detail yang sangat mencolok di Palisade terbaru ini. Desain daytime running light dan lampu senjanya itu sama seperti di belakang, jadi dia disusun vertikal seperti ini, garis-garis blok pixel besar yang membuat dia tampil gagah dan futuristik. Tapi kalau kalian nyalain lampu senja, dia ketambahan 2 strip kecil di bagian atas proyektornya dan juga 1 strip panjang yang ada di bagian grill tengahnya sehingga membentuk huruf H. Iya, sama seperti Santa Fe, di depan sini juga ada huruf H yang tentunya melambangkan Hyundai. Sisanya lampunya sudah full LED juga, dan juga ada lampu sein di sini yang menjadi switchback dan sangat besar. Dan untuk low beam dan high beamnya dia dual proyektor LED di bagian sini yang nyaru dan nggak kelihatan pada saat lampunya tidak menyala. Dan untuk melengkapi safety-nya juga ada kamera depan yang disematkan di bagian tengah sini, dan juga ada kamera lagi
yang disematkan di bagian atas kacanya untuk keperluan membaca marka jalan. Dan secara overall, desain dari si Palisade generasi kedua ini memang dia sekarang lebih boxy, lebih macho, lebih gagah gitu ya, dan lebih futuristik juga. Harusnya dengan tren mobil boxy yang sekarang lagi comeback dengan banyaknya mobil-mobil yang terlihat seperti Land Rover gini ya, pastinya Palisade terbaru ini juga akan memikat banyak orang di Indonesia. Nah, untuk Junkies, bicara soal dopper pacu, inilah yang menjadi pembeda utama antara Palisade generasi pertama dengan yang terbaru ini, karena mesinnya beda total. Bye-bye diesel, hello hybrid, yang tentunya bikin dia semakin nyaman dan irit banget. Mesinnya 2500cc gasoline Smart Stream Turbo Hybrid. Tenaga gabungannya 335 PS dengan torsi 460 Nm, angka yang sangat sehat untuk SUV sebesar ini. Kemudian, baterainya 1,65 kWh, semuanya dimate ke transmisi 6-speed automatic berpenggerak roda depan untuk varian 2-wheel drive, tapi untuk kaligrafi AWD ke keempat rodanya. Namun untuk 0-100 dan konsumsi BBM-nya, kita memang belum tes karena butuh pengetesan lebih lanjut. Tapi meninjau ke adik-adiknya yang hybrid juga seperti Santa Fe dan Tucson, figur konsumsinya memang cukup spektakuler, tembus di atas 15 km per liter. Gak sabar pengen nyoba si all new Palisade ini ke jalan raya karena sepertinya bakal nyaman dan irit banget. Mobil ini dijual dengan 5 pilihan warna, yaitu ada warna baru, robust emerald green hijau seperti ini, ada yang putih, abu-abu, silver, dan pastinya favorit bapak-bapak Indonesia, hitam. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Hyundai All New Palisade. Mulai dari pintunya, yang tentunya besar dan sangat berat. Ini lebih berat dibandingkan pintu Palisade yang generasi sebelumnya gitu ya. Memang unit yang awal-awal seperti ini itu masih CBU. Iya, tapi nanti konon mobil ini akan segera di CKD juga. Jadi soal harganya mungkin bisa adjusting lagi. Tapi oke lah, karena harga segini juga sudah sangat mewah. Oke guys, sekarang kita berada di bagian interior baris pertama dari si Hyundai Palisade generasi kedua. Dan kalian bisa lihat dari momen kalian buka pintu bahwa interiornya ini mewah banget ya. Kayak desainnya tuh avant-garde gitu. Kayak ruang tamu rumah orang kaya di Pondok Indah gitu. Kayak rumahnya Jason Dika gitu kan. Jadi kayak benar-benar sebuah tempat yang sangat pleasant untuk kalian singgahi. Termasuk kalau bicara materials, tentu saja tetap semuanya soft touch material dari atas sini sampai ke bagian tengah sini gitu ya, dengan stitching-stitching yang juga sangat indah dipandang. Wood panel juga ada, dan juga ada ambient light yang menghiasi bagian interiornya. Tentunya bisa kalian pilih dari sini tergantung dengan mood kalian. Di bagian bawah sini ada open storage buat kalian taruh handphone untuk passenger gitu-gitu. Tapi kalau kalian buka ini, kalian juga dapat glove box yang tentunya sudah soft opening dan juga ada lampu LED yang menerangi bagian dalamnya. Bahkan handle glove box-nya aja ada aksen kayak satin chrome-nya lagi. Jadi kesannya tuh premium dan ada attention to detail yang disematkan di setiap sudutnya. Nah, tentunya di bagian tengah sini perhatian kalian akan tertuju ke bagian infotainment dan speedometer yang menjadi satu ini. Jadi seperti dual screen setup. Ini sebenarnya mirip seperti yang sebelumnya gitu ya, tapi integrasinya kita lebih suka. Karena kalau yang lama kan dia kayak mengambang, menonjol di bagian atas gitu kan. Tapi ini dia seolah diberikan tudung di bagian atasnya. Jadi integrasinya tuh lebih bagus gitu, nggak yang asal tempel doang. Nah, untuk bagian head unit, ini sudah serupa seperti Hyundai terbaru. Ya, jadi udah ada kayak built-in maps untuk Indonesia. Sekarang kita lagi ada di Hyundai Mampang, kelihatan di sini. Media player tentunya udah lengkap dari Bluetooth sampai Android Auto, Apple CarPlay semua udah ada. Tapi tentunya yang baru, karena sekarang dia berpenggerak hybrid. Kita bisa lihat di sini. Untuk contohnya seberapa banyak fuel engine-nya, electric motor usage-nya, dan juga bisa dilihat mana yang sedang beroperasi menggerakkan roda depannya karena ini model yang two-wheel drive. Kalau kita setting gini-gini juga banyak banget setting yang bisa kalian utak-utak di sini. Tapi memang ini semuanya menunya udah khas dengan Hyundai ya, mulai dari adanya kiblat buat kalian mencari arah sholat, Bluetooth connectivity, phone projection, seat, weather, car wash mode, valet mode, segala macam udah ada di sini semuanya. Jadi udah sangat-sangat lengkap sekali. Shortcut juga banyak.
navigation guidance, navigation alert, brightness, sampai ke contohnya misalnya kita ke bagian settingnya. Ini juga banyak, kalian pengen ngatur ADAS-nya, kalian pengen ngatur sound systemnya, head-up display-nya, Blue Link, semua sudah tersedia di sini gitu ya. Jadi udah sangat lengkap sekali. Bahkan kalian bisa ngatur user profile juga yang memudahkan kalian pas keluar masuk ke mobil ini. Nah, misalnya kita klik ke bagian seats. Ini pun kita bisa mengatur contohnya pemanas jok sampai ke baris ketiga dan juga ventilasi sampai ke baris kedua. Kita bisa atur maju mundur jok baris kedua. Jadi kalau misalnya majikannya males, sang chauffeur bisa ngaturin dari sini sampai angle backrestnya, relax mode alias zero gravity pun ada, sampai ke walk-in mode-nya. Semuanya bisa kalian lipat ratakan serta dinaikkan dari menu ini juga. Dan selain itu, kita juga bisa seperti yang gue bilang mengatur soundnya, yang dimana di sini pun tentunya sudah premium sound by Bose. Iya. Jadi speakernya kalian bisa lihat di bagian atas ini sudah aluminium finish dengan emboss Bose gitu ya, yang terlihat sangat mewah seperti mobil-mobil mahal dari Eropa yang harganya 2 miliar ke atas. Tapi kalau kalian nggak suka kontrol semua dari layar, jangan khawatir karena di bagian Bose ini tetap masih ada kontrol fisik khas dengan Hyundai. Jadi nggak semuanya ditaruh di layar semua. Mulai dari volume masih kalian putar-putar, tombol home, map, search, hazard, seek track, setup, dan tune semua masih bisa di sini. Bahkan masih ada beberapa button di sini juga untuk parking sensor, kamera. Tentunya sudah 360, ini bisa kelihatan perut Ipang di bagian sini yang dia sekarang geol-geol ini kelihatannya bisa kita putar. Nah, perut Ipang jadi gede dan life size. Jadi benar-benar sangat akurat. Wah, lihat backgroundnya Ipang sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi benar-benar kalian bisa semacam mengira-ngira ya. Ini pun sudah dynamic guidance light untuk kalian masuk-masuk ke jalan yang lebih sempit. Di kanannya ada tombol auto hold dan drive mode. Drive mode-nya tentunya serupa seperti Hyundai kebanyakan. Ada Eco, Sport, dan My Drive untuk kalian customize sendiri. Speedometer pun besar di bagian sini. Ukurannya sama seperti head unitnya. Kalian bisa lihat kecepatan kalian, kalian bisa lihat charge meternya sampai ke MID untuk mengatur semuanya sampai ke ADAS dan Adaptive Cruise Control, dan juga untuk melihat charging display-nya di sini pun juga semuanya bisa. Tapi kalau kalian nggak mau ke sini, di depan pun masih ada head-up display yang siap kalian pantau setiap saat pada saat lagi nyetir. Nah, di bagian bawah kita masuk ke bagian kontrol AC yang memang kebanyakan di sini touchpad, tapi yang gue suka dia nggak lagi-lagi nggak disematin ke bagian layar, tapi dipisah ke bagian sininya. AC-nya tentunya sudah dual zone climate control, jadi kalian bisa ngatur kanan dan kiri suhunya sendiri. Bahkan ada mode driver only. Kalau misalnya kalian pengen lebih ngirit lagi, AC-nya akan nyala di bagian sisi pengemudinya saja, sehingga passengernya nggak perlu karena tidak ada orang misalnya. Untuk keperluan lainnya seperti pemanas setir dan juga pendingin dan pemanas jok depan, semua juga bisa diatur lewat sininya. Serta dia model dashboardnya tuh kayak floating console gini ya. Jadi di bagian tengah sini tuh nggak nyambung sehingga menciptakan interior lebih lega. Di bagian dalam sini pun ada ruang penyimpanan lagi untuk handphone, dan juga ada 12 volt socket buat kalian nge-charge, dan ada beberapa penyimpanan yang cukup besar lagi di bagian kolong sininya buat kalian nyimpan beberapa hal. Di bagian atasnya ini pedestalnya lagi-lagi di cover dengan soft touch material dengan jahitan asli yang sangat mewah, dan di tengahnya juga ada wood panel lagi. Ini kombinasi yang sangat-sangat elegan sekali. Nah, di bagian tengah sini, ini ada 2 buah cup holder buat kalian taruh minuman. Dan di bagian sebelah kanannya, ini ada hal yang sangat menarik. Ntar gue jelasin. Tapi di belakangnya ada wireless charger. Jadi kalau kalian pengen taruh handphone, tinggal taruh sini aja. Kalian handphonenya bisa nge-charge. Dan ini ada kayak rubber guardnya gini ya. Jadi handphone kalian tuh nggak yang kayak kepontang-panting kemana-mana pada saat kalian lagi jalan misalnya. Di belakangnya lagi, armrestnya juga sangat jumawa. Jadi ini sangat nyaman. Posisinya tuh santai banget buat nyetir mobil ini, sehingga kalian seperti bawah rumah mewah berjalan. Dan di sini pun ini tentunya console box, tapi pembukanya hidden di bagian tengah sini, jadi nggak mengganggu pandangan mata. Dan ini pun di sini lumayan dalam untuk kalian taruh barang-barang. Dan ada lagi-lagi hal yang menarik di bagian dalam sininya. Nah, beralih ke bagian jok. Joknya juga pengontrolnya tentunya semuanya sudah elektris, bisa dilihat di bagian bawah sini. Dan bahkan selain pengaturan kayak contohnya untuk sliding, untuk reclining, dan untuk seat height adjuster naik turun, kalian juga dapat kontrol untuk
kayak Ottoman ya. Jadi ada leg rest untuk jok depan, baik itu untuk passenger maupun untuk driver. Jadi semuanya dapat kayak penyangga kaki yang buat kalian membuat lebih rileks lagi. Nah, ke bagian setirnya sendiri memang untuk pengaturannya dia masih manual, tapi dia sudah bisa tilt dan juga teleskopik. Jadi semuanya sudah lengkap. Mencari posisi yang mengemudi yang santai tuh gampang banget di mobil ini gitu ya. Wah, enak banget sih ini sih. Kayak driving position ala-ala gangsta gitu. Dan setirnya juga two-tone. Rimnya ini berwarna hitam dan warna bagian dalam yang ngikutin warna interior yang kalian pilih. Iya, kenapa? Karena di Palisade ini interiornya kalian bisa pilih warnanya. Kalian pengen warna coklat seperti ini, itu bisa. Tapi kalau kalian misalnya lebih konservatif, pengen yang full black, itu pun juga bisa. Tapi gue personally sih lebih suka warna coklat gini ya. Mewah dan enak banget dilihatnya. Nah, di bagian tengah sini, ini juga ada yang menarik, ntar gue jelasin. Tapi overall setirnya ini kalau bagi orang awam akan terlihat seperti setir desain ala Range Rover. Padahal ini aslinya adalah setir desain ala Hyundai Granger edisi generasi awal. Iya, jadi semua Hyundai modern tuh kebanyakan setirnya ngikutin desain Granger awal seperti ini. Yang dimana kontrolnya pun udah lengkap. Di bagian kiri ada untuk MID, cruise control, adaptive, lane keep assist semua di sini. Di bagian kanan ada untuk audio steering switch dari mode, seek track, volume, Bluetooth teleponi, sampai ke voice command. Di baliknya, kalian dapat paddle shifter. Karena mobil ini bukan elektrik, iya, jadi dia hybrid. Tentunya dia masih ada giginya. Mesinnya sendiri turbo hybrid dengan transmisi 6 percepatan otomatis yang bisa kalian atur di sini. Lampu sudah otomatis, wiper juga sudah otomatis, dan untuk persneling, karena di sini tidak ada, tentunya persnelingnya di bagian kolom kanan setir sebelah sini seperti ala-ala Hyundai kekinian seperti Ioniq 5 atau Santa Fe. Jadi semuanya di sini, termasuk tombol engine start stopnya itu langsung di tangkai bagian sininya. Nah, tadi speedometer udah gue jelasin. Ke bagian kanan driver di sini ada untuk buka power tailgate, matiin traction control, dan juga untuk electric parking brake-nya yang tentunya sudah auto juga. Ke bagian door trimnya juga sangat besar, iya, karena door trimnya sendiri juga ini kayak rasionya itu 2:1 ya, 2 bagian panel pintunya dan 1 bagian kacanya, sehingga door trimnya memang cukup tinggi, tapi masih enak buat kalian taruh tangan gini kalau kalian joknya naikin sedikit. Pembuka pintunya model bulat ala-ala Hyundai kekinian, dan juga ini semua sudah soft pad sampai ke tempat kalian taruh tangan, sampai ke bawahnya ada aksen fabric juga, dan juga ada tempat penyimpanan minuman di bagian bawahnya. Jadi semuanya udah lengkap. Ambient light juga menghiasi di bagian kalian tarik pintunya. Nah, power windows udah all auto, dan bahkan untuk power door lock-nya kalian bisa akses dari bagian driver maupun bagian passenger. Dan untuk bagian driver kalian dapat 2 buah memory seat yang kalian bisa atur lewat tombol di sini. Jadi ada 2 preset dan juga ada massage alias ada pijet yang kalian bisa nyalain lewat tombol di sini juga. Di atas, headliner tentu sudah blue drew sama seperti Palisade generasi sebelumnya, dan headlinernya hitam. Suka banget deh, nice banget. Di bagian tengah sini juga ada kaca tengah yang tentu saja bisa kalian jadiin kaca biasa yang model frameless, atau kalian jadiin digital rear view mirror via kamera yang ada di bagian spoiler belakang sana. Sisanya ada overhead console yang tentunya sudah ada blue link, dan kalian bisa nyalain matiin lampunya hanya cukup dengan sentuhan saja, dan pastinya dia udah ada dimmernya. Dan kalian bisa buka sunroof di bagian atasnya. Yes, jadi kalian bisa buka kacanya ya untuk bagian kaca yang depannya. Untuk yang bagian tengah memang hanya panoramik saja. Kanan kirinya ada sun visor yang juga blue drew, ada card holder, dan juga ada lampu yang sudah LED di bagian sini. Dan kalau kalian lupa matiin lampunya dan kalian tutup, dia akan mati dengan sendiri. Oke, lanjut bahas baris kedua dari the all new Hyundai Palisade generasi kedua. Nah, ini adalah jok yang mungkin akan sering diduduki oleh owner mobil ini gitu ya. Jadi kita bahas. Pintunya sama berat dan solidnya seperti di pintu depan, dan tadi gue lupa bilang sebenarnya di keempat pintunya kalian sudah dapat aluminium sill plate bertuliskan Palisade di bagian sini. Jadi kalian pas masuk juga langsung tahu kalian naik mobil apa. Dan bahkan walaupun mobil ini nggak setinggi SUV ladder frame contohnya ya, tapi kalian tetap dikasih grab handle untuk bantu tarik badan naik di sini. Wih, solid banget gitu kan.
Nah, kita lagi serasa duduk di baris kedua dari Palisade generasi kedua. Interiornya, kalau bicara soal space, ini jok gue set ke posisi mengemudi yang sangat santai, tinggi gue 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kaki, 8 jari ke bagian jok depan gitu ya. Jadi masih tergolong lega. Legroomnya juga sama, headroom maksudnya. Kan di bagian tengah sini ada panoramic roof yang sangat besar ini yang memberikan kecerahan ke dalam kabinnya. Tapi kalau di sampingnya gue masih lebih dari 5 jari, jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia itu sama sekali nggak ada masalah. Jok di baris keduanya, tentunya dia captain seat ya, karena mobil seperti ini tentunya sudah sepantasnya punya captain seat yang terpisah seperti ini. Joknya sama seperti di depan, kulit dengan efek perforated seperti ini yang juga fungsional karena dia pun ada heater dan ventilatornya. Dan kalau kalian pengen bawa anak-anak, kalian juga ada Isofix tethering point di bagian jok sini untuk memudahkan colok child seats. Tapi kalau enggak, kalian bisa nikmati semua fitur yang ada di tengah sini. Contohnya seperti armrest yang tentunya adjustable. Kalian bisa sesuaikan dengan posisi yang paling ideal. Pengaturan joknya tentunya semuanya juga di sini sudah elektrik. Kalian pengen sliding ke depan, ke belakang, sampai recliningnya juga sudah elektrik semuanya gitu. Jadi sudah paripurna. Nah, fitur lainnya kita bahas dari bagian depan dulu. Kalau misalnya kalian sedang disupirin, pastinya kalian duduk di sini gitu kan, di bagian diagonal belakang. Jok depan ini bisa kalian langsung atur posisinya dengan cara menekan tombol yang ada di bagian pundak kanannya sebelah sini. Jadi nggak perlu kalian tekan sendiri, tinggal driver bisa langsung atur buat kalian. Ada juga USB charging port di bagian kedua pundak joknya di sini. Model Type C, tinggal kalian colok aja, langsung bisa mengisi daya smartphone kalian. Sisanya ada seat back pocket ala-ala airplane style seperti ini yang kokoh dan sangat mewah gitu ya, karena desainnya mengikuti desain joknya sendiri. Di bagian tengah ini memang tidak ada apa-apa, tapi di bagian bawah sini kalian bisa tarik, ada laci drawer yang sangat panjang yang dalamnya juga dilapis dengan material wool sehingga kalian bisa taruh barang dan gak bunyi-bunyi. Di bagian pintunya, di situ juga banyak fitur, mulai dari finishingnya yang two-tone dengan model lengkungan yang sangat mewah, semuanya empuk dengan jahitan asli pula. Di bagian bawahnya tetap dapat ambient light tempat kalian tarik tangan, power window semua sudah all auto. Ada juga cup holder dan phone holder di bagian depannya. Jadi kalian bisa taruh handphone langsung di situ. Dan juga ada bottle holder lagi di bagian bawahnya. Ke bagian atas, di bagian sini juga kalian dapat premium sound, makanya ada tweeter juga untuk baris kedua. Jadi untuk baris kedua juga sudah two-way ya, dengan efek ala-ala brush aluminium seperti ini. Dan juga ada sensor untuk kayak safe exit-nya gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya pengen buka pintu tapi ada mobil, itu akan menyala dan pintunya nggak bisa dibuka untuk sesaat. Di atasnya juga ada Cray alias sunblind supaya kalian bisa menambah privasi di duduk baris keduanya. Dan kalau kalian perhatikan, antara jendela depan dan jendela tengah, ini tengah ke belakang lebih gelap karena mobil ini juga sudah ada privacy glass. Makanya bagian belakang sini sudah otomatis lebih gelap tanpa kalian pasang kaca film sekalipun. Di bagian atas sama suede, ada lampu yang sudah full LED semuanya, dan juga ada kontrol untuk climate control baris belakang di bagian atas tengah sebelah sininya. Jadi mobil ini sebenarnya triple zone ya. Satu untuk penumpang kiri depan, satu untuk penumpang kanan depan, dan penumpang bagian belakang juga bisa mengatur suhunya sendiri. Termasuk untuk ventilated seat dan juga heated seat 3 level yang kalian bisa nyalakan semua via tombol di bagian atas ini. Output AC-nya pun di bagian atap masing-masingnya, jadi kalian bisa atur sendiri. Dan ini sama seperti Palisade sebelumnya, AC-nya bisa kalian pilih mode fokus atau kalian pilih mode disperse yang dia akan menyebar secara luas seperti AC sentral di rumah. Nice. Oke, kita langsung aja menuju ke baris ketiganya untuk kita lihat seberapa lega baris belakangnya, karena mobil ini kan juga lebih panjang secara body dan secara wheelbase dibandingkan yang lamanya. Oke, ini kita naikkan dulu. Nah, Sobat juga serasa duduk di baris ketiga dari si Hyundai Palisade. Ini posisi jok baris kedua sudah paling mundur mentok ke belakang. Iya, dan di sini gue masih bisa duduk, masih ada 1 jari untuk jarak ke bagian jok depannya. Kalau jok baris keduanya ini sedikit lebih maju gitu ya, ruangan di depan masih fine, ruangan di belakang akan terasa lebih lega lagi. Dan juga kalian masih bisa ngontrol jok baris ketiganya dari bagian sini.
kalian bisa mundurin. Ini udah paling mundur. Sekarang jarak ke gua jadi 3 jari ke jok paling depan dalam posisi paling mundur. Jadi memang lebih lega dibanding yang sebelumnya. Dan kalian bisa recline. Nah, ini posisi paling recline. Enak. Enak ini. Ini enak. Ini kalian jalan keluar kota, taruh orang dewasa di baris ketiga, no problem. Masih enak banget. Headroomnya, kalau kalian agak tegak, dia tersisa sekitar 3 jarian. Tapi kalau kalian agak recline seperti ini, dia jadi 4 jari. Ya, jadi lega. Nah, baris ketiga sendiri juga kalian dapat lubang ventilasi sendiri, dapat lampu LED sendiri, dan di samping sini pun kalian dapat 2 buah cup holder serta USB charging port buat kalian ngecas gadget, dan juga untuk nyalain pemanas jok, karena pemanas joknya dia sampai ke baris ketiga, walaupun ventilasinya hanya sampai ke baris kedua saja. Jadi benar-benar terasa mewahnya sampai ke baris ketiga sini gitu ya. Tapi gimana soal bagasinya? Yuk kita lihat. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Hyundai Palisade generasi kedua. Bukannya tentunya sudah power tailgate, kalian tinggal pencet di sini aja. Bisa lewat dalam ataupun bisa lewat kunci juga. Jadi udah praktis lah ya. Nah, pada saat kondisi baris ketiga lagi naik, ini sebenarnya masih tergolong besar banget loh. Kenapa? Karena kalian masih ada ruangan 3 jengkal sampai mulutnya. Sehingga kalau kalian misalnya pengen taruh 2 koper cabin berdiri gitu, ini masih bisa. Atau 1 koper large kalian taruh sini pun masih muat. Karena ini openingnya besar dan dia sangat mudah untuk keluar masukin barang. Nah, di sini kalian juga dapat beberapa fitur, contohnya tie down hooks masih ada, dan juga ada tempat untuk menyimpan toolkit gitu-gitu di sini, dan juga masih ada beberapa space lagi buat kalian taruh kayak contohnya sepatu atau yang kecil-kecil pun masih masuk ke sini. Memang nggak semuanya bisa diakses karena kan ini hybrid lagi-lagi ya. Jadi pastinya ada baterai dan lain-lain di bagian bawahnya. Tapi untuk ban serep itu dia tetap ada di bagian kolong sini, dan itu dia modelnya memang space saver. Tapi kalau kalian pilih varian bawahnya yang palaka lebih kecil, itu kalian dapat spare tire yang full size. Nah, kalau kalian misalnya ruangan ini masih belum cukup, tentunya jok baris ketiga dan sampai ke baris kedua pun itu masih bisa diturunkan, dan nuruninnya langsung secara elektris dari bagian belakang sini. Jadi misalnya kalian pengen turunin jok baris ketiga nih, kalian tinggal pencet di sini, headrest otomatis terlipat, dan dia akan langsung turun ke depan sampai membentuk luggage yang rata. Kalau sudah rata seperti ini, bahkan ini ada extension untuk kalian bisa lipat ke depan seperti ini. Nah, sehingga bagian backrest dari joknya itu tidak terkotori pada saat kalian lagi naruh barang gitu ya. Jadi ini sangat thoughtful sekali desainnya. Nah, kalau kalian pengen butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua juga bisa kalian turunkan, dan sama bisa lewat sini. Kalian turunin di sini, nah maka jok baris kedua juga akan langsung turun dan dioptimalisasi untuk ruangan yang sangat spektakuler. Iya, dan ini benar-benar full, completely flat sampai ke baris kedua. Nggak ada hump sama sekali. Kalau kalian pengen masukin item yang panjang pun nggak perlu kalian angkat-angkat. Jadi semuanya terasa sangat praktis. Tapi kalau kalian misalnya pengen naikin joknya lagi, sama, semua juga bisa langsung dinaikin lewat tuas-tuas yang ada di sini. Kita naikin semuanya langsung ya, all. Maka langsung naik sampai ke baris ketiganya seperti ini. Jadi semuanya sudah terasa sangat-sangat mewah sekali. Sisanya memang headrest naikinnya manual ya. Kalian juga dapat lampu untuk menerangi bagasi kalian pas malam-malam, ada tie down hook di bagian bawah, ada 12 volt socket buat kalian colok-colok vacuum cleaner dan lain-lainnya, dan di belakang sini pun dia nggak ada load lip sama sekali, jadi full flat sampai ke belakang. Kalau kalian pengen keluarin item besar nggak perlu kalian angkat, bahkan ada aluminium skid plate di bagian sini ya, sehingga kalau kalian tarik barang keluar itu nggak ngerusak plastik atau cat di bagian sebelah sininya gitu ya. Dan kalau kalian misalnya beli Palisade dan kalian jarang pakai baris ketiganya, ini kalian turunin, kalian dapat tonneau cover yang bisa kalian pasang di bagian belakang sini, dan kalian sangkutin ke bagian hooknya ke bagian belakang sini, sehingga barang-barang bagasi kalian jadi tidak terlihat lagi. Penutup tinggal pencet di bagian sini aja. Walaupun dia semakin besar, semakin mewah, dan semakin favorit keluarga Indonesia, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu sekarang kita kasih kalian 3 hal annoying kami temukan di all new Hyundai Palisade generasi kedua. Ini baru kali pertama gue melihat lampu di bagian atas untuk baris ketiga sebuah mobil itu lebih mewah dibandingkan di baris keduanya. Karena yang mana-mana, baris kedua kan anggapnya
king and queen seats gitu ya, kayak throne, conqueror seats gitu ya. Tapi di Palisade ini, lampu untuk baris keduanya, dia masih tombol. Model tombol kayak gini ya, tombol fisik gitu. Lampu baris ketiganya, model touch. Jadi lampu di baris ketiga lebih mewah dibandingkan baris keduanya. Kenapa nggak ini touch juga atau ditukar? Biasanya yang namanya tie down hooks gitu ya, hooks untuk kalian taruh net dan lain-lain di belakang, apalagi di mobil yang seharga gini, itu kan harusnya besi gitu kan, supaya kuat ditarik-tarik. Tapi di sini, dia tie down hooksnya tuh plastik, jadi agak sedikit kayak tenoet-noet, dan kalian kalau tarik ini tuh kayak, satu panel ini tuh kayak nggak goyang gitu. Ini kalau besi akan lebih bagus. Untuk jok baris kedua yang dimana ini adalah jok majikan gitu ya, king and queen, yang harusnya joknya itu paling megah di antara semua jok yang ada di mobil ini. Memang ini sudah punya zero gravity seat yang bikin dia luar biasa nyaman gitu kan. Tapi berbeda dengan jok depannya, zero gravity seat di tengah ini dia nggak punya leg rest alias ottoman. Sedangkan untuk kedua jok depannya termasuk bahkan jok driver, dia sudah punya leg rest. Jadi zero gravity seat sang chauffeur itu lebih nyaman dibandingkan zero gravity seat yang ada untuk majikannya. Seingat gue kayak Carnival gitu, udah ada sih. Harusnya sistemnya sama kan. Namun tenang, sebagai flagship SUV terbaru nan mutakhir dari Hyundai pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Hyundai All New Palisade. Di bagian belakang sini seperti yang gue bilang kan, dia ada kayak semacam extension carpet untuk melindungi belakang backrest dari jok baris ketiganya gitu kan. Bisa dilihat di sini ada strapnya ini. Tapi karpet pelindung ini dual mode. Iya, kenapa gue bilang dual mode? Karena ini bisa dibalik. Satu sisi ini dia modelnya ya kayak suede, kayak wool gini ya. Tapi kalau kalian misalnya bawa barang yang basah, lumpur, kotor, atau belanjaan, kalian habis ke pasar beli ayam gitu kan, nggak mungkin kan. Ini tinggal kalian balik. Ini kalau dibalik, ini langsung jadi rubber mat ya. Ini keren sih. Nah, ini juga sama karena ini juga ada strapnya di sini. Jadi dengan mudah bisa kalian langsung angkat dan kalian lipat. Seperti ini kalau misalnya kalian lagi nggak pakai gitu ya. Tapi kalau kalian lagi pakai, ini langsung jadi rubber finish. Dan ini bikin mobil ini jadi lebih ada unsur ruggednya gitu buat kalian taruh barang di belakang. Kalau kalian alihkan perhatian ke bagian tombol yang ada di bagian tengah sini, selain ada charging dan input gini ya, ini ada tombol yang tulisannya UVC. Ini bisa kalian nyalain. Ini apa? Ini adalah sterilizer untuk konsol box bagian tengah sini. Jadi kalau kalian nyalain itu UVC-nya, ini kalian bisa lihat di sini. Ini ada kayak bulat-bulat gini ya. Ini akan nyala ungu gitu, dan ini otomatis akan tersanitasi seperti layaknya kalian menaruh itu tempat buat sterilizer sendok atau garpu di restoran gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya germaphobe, kalian taruh barang di sini, kalian nyalain UVC-nya, kalian bisa tenang kalau barang kalian itu bebas germs. Seperti layaknya di Hyundai Creta, lampu depan dari si Palisade ini juga punya party trick yang mereka sebut hidden parametric jewel. Kenapa mereka bilang hidden? Karena pada saat lampunya mati, dia seolah seperti grill yang menyatu. Ini pun kalau lampu DRL-nya mati, ini jadi silver. Iya, jadi kayak satu kayak gini, jadi kayak satin chrome gini ya. Jadi nyaru, kayak nggak kelihatan kayak dia punya daytime running light. Tapi pas baru nyala, baru deh aksen-aksen silver yang di sini berubah menjadi lampu. Ini Hyundai salah satu yang pionir loh, karena di kereta begitu. Cuman kalau kereta kan dia nyaru jadi black chrome. Kalau di sini nyarunya justru jadi silver solid kayak gini, yang bikin ini lebih susah buat dibikin. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression mengenai si The All New Hyundai Palisade generasi kedua tahun 2025. Menurut kita, ubahan yang Hyundai berikan kepada mobil ini itu memang sangat-sangat radikal ya. Tapi kita ngeliat ubahan ini tuh mirip seperti yang dilakukan ke adiknya, yaitu Santa Fe. Sekarang desainnya dia menjadi boxy, lebih gagah, lebih laki. Yang pastinya di kelas-kelas seperti ini, orang memang suka desain yang seperti itu, yang mobilnya tuh kelihatan stately banget gitu kan, terlihat mewah, megah, dan juga mahal. Namun, kalau kita bicara soal harga,
Memang Palisade pada saat kita syuting ini baru dikasih tahu starting price-nya aja, yaitu di 1,1 miliar rupiah. Palisade generasi kedua ini ditawarkan dengan 3 trim, ya, ada Signature. Tadinya kan Signature itu varian teratas di yang sebelumnya, tapi sekarang Signature justru jadi varian entry levelnya. Sedangkan untuk 2 varian teratasnya ada Calligraphy, sama seperti Santa Fe. Jadi ada Calligraphy 2-wheel drive dan ada Calligraphy all-wheel drive. Harga berapa? Tapi kalau misalnya kalian nonton video ini, artinya mobil ini sudah launching secara resmi. Kalian bisa cek harganya di kolom description di bawah. Kita akan cantumkan juga di pin komen di bawah. Tentunya gak lupa kita pengen kasih special thank you shout out ke andalan motor Hyundai andalan Mampang yang udah mengizinkan kita udah shoot si Hyundai Palisade generasi kedua ini di Laknat Soto Jangki. Kalau kalian misalnya pengen menjadi salah satu yang pertama untuk membawa pulang Hyundai Palisade terbaru ini, kalian bisa kontak teman-teman kita di Hyundai Andalan Motor. Lebih tepatnya bisa kontak ke Mas Alex yang Instagram di bagian sebelah sini atau kontaknya di bagian bawah sini. Tapi jangan lama-lama pastinya karena mobil ini punya waiting list juga, karena mobil ini di Indonesia sudah sangat populer dan punya image tersendiri gitu ya. Kalau kalian pengen punya SUV besar 3 baris yang nyaman, mewah, tapi tidak semahal brand-brand Eropa, jawabannya adalah ya Palisade ini gitu. Karena secara harga sendiri dia masih setara sama SUV entry levelnya Eropa bahkan. Tapi kalian dapat sebuah SUV full size 5 meter lebih yang mewah dan pastinya syarat dengan teknologi terkini seperti itu. Terima kasih banyak Hyundai Andalan dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support, kalian cara subscribe dan sekali dalam Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk bersama kami di dalam satu gue seperti ini. Selalu update dan informasi terbaru seperti Hyundai Palisade yang sangat menarik dan sangat-sangat improve ini. Gimana menurut kalian mengenai Palisade terbaru ini? Is it a nice choice? Apakah desain terbaru ini kalian suka? Dan gimana menurut kalian mengenai harganya? Silahkan kalian komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.